Selamat pagi guys, kembali lagi dengan CCTV dengan Johnny Johnson. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, semoga kita bahagia. Guys, saya pernah melihat kapten pesawat untuk melakukan take off dan lain sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan sama seorang kapten untuk menerbangkan pesawatnya? Biasanya mereka melakukan hal-hal seperti dia mencari data terlebih dahulu, berapa ketinggiannya, berapa penumpangnya, berapa gasolin yang harus dibawa, pesawat mana yang akan dipakai, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita belajar sangat banyak karena mereka melakukan persiapan. Nah, dibandingkan dengan agent prudential, apa yang harus dipersiapkan? Maka agent prudential harus mempersiapkan handphonenya, dia harus melakukan update Proforce-nya, dia harus memiliki koneksi internetnya, dia harus memiliki calon nasabahnya, dia harus mempersiapkan seperti pilot. Nah, pada saat itu si pilot itu melakukan checklist. Checklist itu artinya berapa ketinggiannya, terus kemudian berapa derajat dan lain sebagainya. Nah, di situ saya belajar banyak. Kenapa mereka akan melihat kira-kira berapa berat pesawatnya, berapa bagasi yang masuk, kemudian berapa penumpangnya. Semua data-data diserap oleh seorang pilot. Untuk apa? Untuk bisa menerbangkan pesawatnya dengan baik dan benar. Kemudian pilot melakukan pemeriksaan di bodi pesawatnya, kira-kira ada yang kendor dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa belajar apa saja yang harus dilakukan oleh seorang agent. Maka seorang agent perlu mencatat setiap aktivitasnya. Kenapa kok dia perlu mencatat aktivitasnya? Saat dia mencatat aktivitasnya, maka dia bisa menulis hari ini bertemu dengan siapa, kemudian ada keluhan apa yang ditawarkan. Bisa jadi yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bisa jadi jumlah yang ditawarkan tidak sesuai dengan kemampuannya, karena dia masih memiliki cicilan mobil yang sampai katakan 3 bulan lagi. Maka di bulan ketiga, sebelum bulan ketiga berakhir, kita bisa informasikan kembali tentang asuransi. Nah, dari situ kita juga perlu mencatat siapa data keluarganya. Kenapa kok kita perlu mencatat data keluarganya? Karena data keluarga ini bisa merupakan sumber bank nama. Kenapa kok saya mengatakan hal itu? Karena sumber bank nama ini bisa menjadi salah satu atau beberapa yang kita bisa target sebagai calon klien kita. Contoh yang kita informasikan tentang peluang bisnis ini adalah seorang suami. Nah, kita bisa juga satu kali menawarkan untuk istrinya. Kita juga bisa menawari untuk anak-anaknya. Kita juga bisa nawari untuk orang tuanya. Kita juga bisa nawari untuk saudaranya dengan cara kita minta referensi. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan calon-calon klien yang baru
tanpa tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena kita mengolah dari data yang sudah ada. Jadi nggak perlu kita repot-repot cari yang baru, yang mana yang baru belum tentu menyetujui dengan program yang kita tawarkan. Tentu saja orang yang kita informasikan tentang konsep ini harus yang punya uang, harus yang sehat, harus yang memiliki kemampuan. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, maka tentu saja nggak bisa dia ditawari sebagai calon nasabah. Nah, dari situ kita perlu juga mencatat kira-kira kenapa kok dia tidak mau ambil sekarang. Masih ada cicilan, atau terlalu besar, atau manfaatnya tidak cocok, kurang besar, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa mengolah data-data yang kita miliki. Nah, andai kata kita tidak mencatatnya dengan baik, apa yang terjadi? Maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan orang-orang, khususnya kita harus cari orang yang baru lagi, Tetapi kalau kita yang melakukan pencatatan dengan baik, maka tinggal kita lakukan pencatatan. Bahkan kalau bisa kita mencatat manfaat apa aja yang sudah dimiliki oleh nasabah tersebut. Kenapa? Contoh, nasabah tersebut punya manfaat cuma OP jiwa saja. Kita bisa informasikan tentang manfaat hospital. Kita juga bisa informasikan manfaat tentang proteksi income. Kita juga bisa informasikan tentang proteksi aset dan lain sebagainya. Nah, tindakan-tindakan ini tentu saja tindakan yang bijaksana. Kenapa kok dikatakan tindakan yang bijaksana? Karena tindakan yang bijaksana ini akan memudahkan seorang agent untuk bisa mendapatkan list klien-klien yang sudah ada. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. God bless you all. Bye.